Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan, katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh penggarap-penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itu ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menurut bacaan suci hari ini dan kisah hidup dari Santo Carolus Langa dan kawan-kawan, para martir dari Uganda, Afrika, ada dua musuh kasih dalam hidup, yaitu kekayaan dan kekuasaan. Dalam Injil kita mendengar cerita tentang penggarap-penggarap yang diberikan pekerjaan oleh pemilik kebun anggur, tetapi mereka sangat materialistis. Sudah dikasih kerja, malah ingin mendapatkan semua dan mendapatkan kebun anggur itu sebagai warisan untuk mereka, jadi hak milik. Mereka membunuh banyak orang yang diutus oleh pemilik kebun anggur, termasuk anak yang dia kasihi. Cerita ini memang sebuah kritikan Yesus untuk para ahli Taurat dan orang Farisi, yang kemudian membuat mereka marah karena Yesus mengkritik mereka dengan perumpamaan seperti itu. Tapi untuk kita, baik juga untuk kita maknai, karena dalam kenyataan hidup seringkali haus akan kekayaan membuat kita lupa untuk mengasihi sesama, bahkan tidak menghargai pribadi lain. Kemarin waktu habis penguburan Romo Marcel di Palasari, kan kita duduk dekat Bapak Uskup pas makan usai penguburan.
lalu bercerita tentang tanah keuskupan di Bedugul. Ternyata selama ini sudah berpuluh-puluh tahun ada teman yang jaga itu orang Muslim, lalu dia punya anak besar-besar. Ketakutannya karena mereka sudah mulai bangun pondok-pondok, jadi suatu saat mereka ngaku itu punya mereka, maka kemudian diputus kontrakkan saja sehingga mereka berhenti tinggal di situ. Tapi ini salah satu pencegahan, karena memang banyak fakta menunjukkan bahwa orang-orang kalau sudah dikasih tinggal di satu tempat, lama-lama mereka menganggap itu tempatnya. Masih ingat juga kasus di Gilimanuk, di mana banyak orang meminta supaya dijadikan sertifikat pribadi itu tanah-tanah yang diberikan pemerintah untuk mereka tinggal. Kemudian itu menjadi persoalan juga. Dan banyak contoh dalam hidup, mungkin juga kita punya pengalaman ketika kita memberikan seseorang tinggal di tempat kita atau di rumah kita, saking lamanya bisa jadi mereka akan menganggap itu milik mereka dan kita yang jadi pemilik malah kewalahan. Itu baru satu cerita tentang tanah atau kebun anggur. Masih ada banyak cerita di mana demi kekayaan orang tak pernah merasa bahwa manusia itu perlu dikasihi. Ada banyak sekali contoh. Sehingga untuk kita, ketika kita bicara tentang kasih, memang tantangan utamanya adalah harta kekayaan. Perkelahian, pertengkaran, permusuhan, bahkan pembunuhan adik kakak atau keluarga saudara seringkali terjadi karena rebut warisan. Orang tidak baku omong bertahun-tahun juga karena rebut warisan. Padahal itu adalah bagian dari tetesan darahnya yang dibagi oleh orang tua. Orang lupa itu. Apalagi kalau kita sudah percaya kepada Kristus yang mengusung ajaran kasih sebagai yang utama dan pertama, tidak mungkin kita tega membenci, memusuhi, atau melukai, menyakiti dan membunuh saudara hanya karena kekayaan. Kemarin waktu memberikan sedikit sepatah dua kata sebelum berkat makan, waktu kita syukuran komuninya Fiona dan Apta, kan banyak undangan teman-teman polisi dan tentara yang tidak Katolik. Tentu di antara mereka, mungkin juga kita orang Katolik belum paham betul komuni pertama itu apa dan untuk apa. Maka coba saya menjelaskan kepada mereka dengan cara begini. Yesus itu Tuhan kita yang punya ajaran. Pertama, kasihilah Allah dengan segenap hati, dengan segenap budi, dengan segenap tenaga. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri ingin diperlakukan. Itu adalah ajaran utama Yesus yang harus diwariskan dan diwartakan oleh mereka yang menjadi pengikut atau murid Yesus. Maka dengan menerima tubuh dan darah Kristus, Yesus itu mau masuk ke dalam seorang pribadi agar dia mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka tujuan utama dari menerima tubuh dan darah Kristus adalah mampu mengasihi. Itu paling utama. Sehingga kemudian saya bilang, ketika Anda semua diundang ke sini walaupun tidak seiman dan tidak seagama, itu karena mau berbagi kasih, berbagi sukacita, karena kita perlu hidup dalam saling mengasihi. Bapak Ibu, tidak mudah untuk mengasihi, bahkan kita yang ikut misa setiap hari pun belum tentu bisa mengasihi dengan baik. Ini juga sebuah pertanyaan untuk kita. Untuk apa kita ikut misa kalau susah mengasihi? Masih ada di antara kita yang walaupun rajin ikut misa juga belum tentu baik dengan sesama. Memang bahwa yang namanya musuh dalam hidup susah juga untuk dimaafkan. Tapi saya rasa ketika orang datang meminta maaf, kita perlu memaafkan. Karena itulah kasih, mampu memaafkan. Saya kemarin nonton di salah satu cuplikan kata-kata Gus Dur tentang memaafkan. Dia mengatakan, memaafkan memang tidak melupakan pengalaman masa lalu atau tidak menghabisi luka di masa lalu, tapi memaafkan itu memberi ruang yang besar untuk masa depan. Dan saya rasa memang begitu. Tapi tidak ada orang yang bisa memaafkan kalau tidak punya kasih. Apalagi kalau sudah bertengkar karena materi dan harta, oh itu berat. Biar Katolik, biar terima tubuh Kristus dan darah Kristus juga susah untuk memaafkan. Yang kedua, kekuasaan. Santu Carolus dan kawan-kawan itu beberapa orang muda di Uganda yang setelah mendengar pewartaan para misionaris tentang iman akan Kristus, mereka banyak bertobat, percaya kepada Kristus. Dan ajaran-ajaran Kristiani sangat bertentangan dengan gaya hidup orang-orang primitif yang ada di Afrika di bawah komando raja pada waktu itu. Saya lupa namanya raja itu. Nah,
raja ini merasa terganggu dengan Santo Carolus dan kawan-kawan yang mengusung banyak cerita tentang kasih, tentang kebenaran, tentang etika, dan tentang apapun hidup yang baik. Karena hidup di sana waktu itu sangat primitif, jadi mereka orang bebas saja. Dan karena itu mereka dibunuh. Santo Carolus itu usianya waktu itu 20 tahun, dan dia punya teman muda, dan dia jadi pemimpin untuk 19 orang muda. Dan mereka semua akhirnya dibunuh, terutama ada 12 orang. Dibunuh karena mereka mewartakan ajaran kasih dalam hidup di Uganda. Kekuasaan memang selalu menjadi tantangan untuk kasih. Coba lihat para pejabat yang haus akan kekuasaan. Apa mereka bisa hidup dalam kasih? Saya rasa tidak. Tanya mereka bupati, tanya mereka gubernur. Justru musuh dalam selimutnya itu sangat banyak. Kita juga jangan lupa waktu Herodes demi kekuasaan dia membunuh Yesus. Demikian juga Pilatus. Itu yang di kitab suci. Jangan lupa juga zaman Soeharto. Dan masih ada banyak contoh para pemimpin otoriter dan bahkan punya naluri membunuh dan menganggap itu sebuah kebajikan karena memang tidak ada kasih. Jadi haus akan kekuasaan itu tantangan terbesar untuk mengasihi. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diminta untuk mengasihi, dan itulah kenapa kita perlu terus menyantap tubuh dan darah Kristus agar kita mampu menebarkan kasih, memelihara kasih, memancarkan kasih. Ini pekerjaan yang tidak mudah, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita percaya. Dan menurut Santo Petrus dalam bacaan pertama, ternyata kasih itu bukan juga sekali jadi. Ada beberapa tahap yang dilalui. Kalau menurut Santo Paulus kan iman, harap, kasih. Tapi kalau menurut Santo Petrus dalam bacaan pertama hari ini, dia mengatakan, justru karena itu kalian harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Menambahkan kepada imanmu, kita kan sudah punya iman. Kebajikan. Kebajikan itu pengetahuan. Kemudian menambahkan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Menambahkan kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan menambahkan kepada ketekunan, kesalehan. Dan menambahkan kepada kesalehan, kasih akan saudara. Jadi sebenarnya ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk mampu mengasihi. 1, dasarnya punya iman. 2, pengetahuan. 3, penguasaan diri. 4, ketekunan. 5, kesalehan. Itu kan hidup rohani. Jadi memang tidak mudah. Santo Carolus dan kawan-kawan berani mati di usia 20 tahun. Itu tentu tidak mudah. Siapa yang mau mati bodoh? Tapi karena mereka mati demi iman, demi kesalehan, demi benih untuk membangun kembali banyaknya benih iman Katolik di Uganda, mereka rela mati. Kita masih ingat di perhentian ke-11, ke-14 ada tertulis tentang Yesus. Jika biji gandum jatuh dan mati dan tidak mati, ia sendirian. Tapi kalau ia mati, ia berbuah banyak. Artinya apa? Pengorbanan itu yang menghidupkan iman. Pengorbanan juga yang menghidupkan kasih. Kita tidak akan pernah mampu hidup dalam kasih kalau tidak ada pengorbanan. Akhirnya Bapak Ibu, tadi di solonya baik pengantar Injil itu mengingatkan kita kembali akan khotbah hari Minggu. Apa itu? Darah Kristus berfungsi untuk mencuci hati. Itulah yang dinyanyikan oleh Pak Stef tadi. Mencuci hati karena apa? Hati itu mahkota bait Allah, sumber kasih. Kalau ia dikotori oleh banyak kebencian, iri hati dan kedengkian seperti yang saya katakan hari Minggu, maka memang susah untuk mengasihi. Dan tidak ada obat atau desinfektan atau rinso yang bisa mencuci hati yang kotor karena iri, dengki dan cemburu atau dendam, kecuali darah Kristus. Itulah maksudnya kita ikut misa, supaya cuci hati kita, supaya hati kita kembali memiliki kasih, hal yang membuat kita bisa mengasihi sesama dan mengalahkan kekuasaan dan kekayaan dengan kasih. Ini lagi-lagi pekerjaan yang tidak mudah. Kita butuh Tuhan selalu bekerja di dalam diri kita, berjalan di dalam diri kita, dan Ekaristi akhirnya membuat Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal dalam dan berjalan bersama Yesus. Semoga Ekaristi ini menguatkan kita untuk mampu merebut kembali hati kita untuk mengasihi dan mampu memancarkan dan menebarkan kasih dalam hidup
bersama Yesus yang adalah tanda kasih dan sang kasih Allah. Semoga Tuhan memberkati.